Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pemrograman bahasa C ya. Oke, kita hari ini coba akan membuat suatu algoritma yang diimplementasikan untuk menentukan bilangan maksimum dan minimum dengan cara yang lain ya. Oke, kita asumsi di sini pertama akan bermain di bilangan ya. Kenapa tidak suatu tipe data char atau string? Bisa aja ya, sama ya. Kalau char atau string kita akan mungkin gunakan dengan bahasa pemrograman yang lain, misalkan Java ya. Karena di Java beberapa metode ya untuk membandingkan antar string sudah disediakan. Oke, ini contoh di sini ada suatu tipe data integer nilai misalkan ya. Integer nilai sebanyak misalkan 7 ya. Seperti ini ya. Oke ya, lalu kita isikan ya. Nilai di indeks pertama misalkan 100 ya. Ini nilai positif semua ya. Nilai indeks berikutnya misalkan adalah 400 ya. Nilai di indeks berikutnya misalkan 75. Nilai di indeks ketiga sama dengan 300 ya. Lalu ada nilai di indeks keempat sama dengan 123. Oke, nilai berikutnya lagi indeks kelima sama dengan 321 dan nilai di indeks keenam atau data terakhir misalkan adalah 120 ya. Contoh seperti ini. Nah, pencarian nilai maksimum atau minimum teman-teman bisa menggunakan algoritma sekuensial ya. Contoh di sini integer maksimum ya sama dengan ada di indeks nilai ke 0 ya. Ini contoh ya. Dia hanya sebagai basis, nanti akan dilakukan pembandingan ya. Misalkan nanti ada pertanyaan kenapa dibandingkan kembali dengan datanya atau yang lain, silahkan ya tanyakan, dituliskan di kolom komentar. Oke, selain ada maksimum, juga ada suatu pencacak K ya. Kita akan browsing, menjelajah ya. Dari iterasi K sama dengan 0, K kurang dari 7, K plus plus. Lalu di sini ada pencarian. Jika ditemukan ada nilai di indeks ke K lebih besar dari max, maka perbaharui nilai maxnya. Seperti itu ya. Max sama dengan nilai di indeks ke K ya. Oke, di akhir kita akan menampilkan ya printf. Di sini dia nilai max sama dengan persen %i ya. Nah, seperti ini dia. Lalu kita mengatakan max ya. Kalau datanya sedikit ya, secara visualisasi ya dari mata kita maka akan mengatakan 400 ya. Kita lakukan simpan, compile dan run dan kita cek hasilnya adalah hasilnya mana nih? Masih loading ternyata ya. Oke, ini laptopnya harus segera kita update. Oke ya. Kita coba cek.
Mana nih? Masih belum? Oke, sudah tampil. Oke, nilai maksimum sama dengan 400 ya. Oke, kalau untuk algoritma minimum bagaimana Pak Barja ya? Oke, algoritma minimum ya, kurang lebihnya di sini sangat mirip ya dengan algoritma di sini ya, teman-teman. Coba apa? Kita bilang di sini integer j lalu ada min sama dengan nilai di indeks ke 0 ya. Jadi tidak harus di indeks ke 0, boleh indeks ke 1, 2 atau mungkin data terakhir ya. Tidak masalah ya. Oke, lalu kita mirip dengan baris 16 sampai dengan 20 ya. Kita perhatikan ya. For j sama dengan 0, j kurang dari 7, j plus plus, jika ditemukan nilai di indeks ke J lebih kecil dari min, ya, maka min kita perbaharui ya, min sama dengan nilai di indeks ke J. Oke, setelah itu kita nyatakan ya, printf nilai minimum sama dengan persen i ya, backslash n ya, koma minimum ya. Oke, kita coba. Hasilnya adalah 75 ya. Oke. Nilainya 75 di sini ya. Oke. Oke ya, cukup rapi lah. Ada cara lain ya. Kita contohnya adalah ya di sini kita gunakan algoritma pencarian nilai minimum untuk mendapatkan maksimum. Nah, ini gimana caranya nih? Oke, bisa nggak seperti ini? Jadi kita akan menggunakan algoritma minimum untuk mendapatkan nilai maksimum atau mungkin sebaliknya ya. Oke. Nah, caranya adalah nanti kita akan melakukan copy paste ya dari baris 23 sampai dengan 29 ya. Oke, hanya saja nanti ada sedikit penyesuaian ya. Oke, jadi dari baris 23 sampai dengan 28 nanti kita akan copy paste ya, salin dan tempel ya. Oke, di sini cara pertama harus kita kalikan dengan negatif 1 ya. Semua data yang ada di array di sini tadi ya, semuanya harus kita kalikan dengan min 1 ya. For integer i for I sama dengan 0, I kurang dari 7, I plus plus, nilai di indeks ke I sama dengan nilai di indeks ke I kita kalikan dengan min 1 ya. Otomatis ya, kalau kita sudah kalikan dengan min 1 ya, maka semuanya akan bernilai misalkan yang pertama ya 100 akan menjadi min 100 ya, lalu 400 akan menjadi ya min 400 ya, lalu 75 akan menjadi ya min 75 ya, dan seterusnya ya. Oke ya. Nah, di sini mungkin sudah mulai tampak paham ya, teman-teman semua di sini ya. Lalu coba kita lakukan copy paste ini ya. Coba kita copy paste. Nah, ini kita lakukan copy. Min sama dengan nilai indeks ke 0 ya. Perhatikan di sini, ini sama ya. Persis sama, di sini sama ya. Oke. Nah,
Kalau sudah, kita akan mengatakan di sini dia ya, print f ya, nilai maksimum sama dengan, oke, ini seru nih ya, persen i backslash n, koma, kita akan menuliskan min ya, hanya saja dikalikan dengan min satu, seperti itu ya. Harusnya nilainya sama ya. Jadi perhatikan teman-teman di sini ya. Di sini kita mengambil algoritma pencarian nilai minimum ya untuk mendapatkan maksimum ya. Seperti yang kita tulis ya di baris 31 ya. Lalu kita coba lakukan compile. Nah, ini hasilnya ternyata masih sama ya. Oke. Kenapa? Tadi ya kita sudah mengalihkan sebelumnya dengan min satu ya. Apa saja dikalikan dengan min satu maka akan menjadi dari 100 menjadi negatif 100, 400 negatif 400 ya. Sehingga dari sekian data ya semuanya, ketika kita kalikan dengan min satu, maka nilai terkecilnya adalah nanti 400 ya, negatif 400 ya. Nah, ketika di akhir negatif 400 tadi dikalikan dengan min satu, maka negatif 400 dikali min satu sama dengan positif 400. Positif 400 merupakan nilai maksimum ya. Seperti itu ya. Adakah cara lain ya? Misalkan ya. Lalu selain di baris 31, adakah cara lainnya? Oke, ada contoh misalkan lakukan sorting ya, pengurutan, nanti data apa terakhir ya, misalkan ini terurutnya dia secara ascending merupakan data maksimum ya, tapi lebih lama ya. Oke, kecuali kita gunakan algoritma tertentu, misalkan counting sort ya, atau mungkin apa ya, quick sort ya, atau mungkin yang lain. Kalau kita gunakan bubble sort, selection sort ya, itu masih banyak membutuhkan biaya komputasi terutama memori ya. Oke, teman-teman, kita coba review lagi sebentar untuk pencarian nilai maksimum minimum pada bahasa pemrograman C. Oke, teman-teman, ya, pertama kita contoh nih ada deklarasi dulu di sini ya, dan semua yang akan kita lakukan diberi dengan tipe data integer terlebih dahulu ya. Oke, untuk tipe data yang lain bisa saja ya. Oke. Lalu ada integer maksimum ya, lalu kita menjelajah untuk mendapatkan nilai maksimum ya. Oke, baris 17 perhatikan nilai maksimum. Kalau untuk nilai minimum, nah ini agak sedikit berbeda ya. Nilai minimum pada baris 25 ya, tandanya berbeda dengan 17 ya. Baris 17 dan baris 25 ya. Oke, ini nilai minimum ya. Nah, ternyata nilai minimum ini, maaf, algoritma pencarian nilai minimum bisa digunakan untuk mendapatkan nilai maksimum. Caranya adalah kita pertama-tama akan mengalihkan terlebih dahulu dengan negatif satu semua angka yang ada di array. Oke, sehingga hasilnya dia akan negatif semua. Nah, lalu kita lakukan ya, jalankan algoritma pencarian minimum ya, sehingga nanti akan didapatkan nilai paling minimum adalah negatif 400 ya. Oke. Nah, lalu di baris 45 kita nyatakan nilai maksimum ya sama dengan persen i, yakni nilai minimum dikalikan dengan min 1 ya. Oke.
Sip ya, seperti ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita akan jumpa lagi di video lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.